Selamat malam pemirsa. Sejumlah ruko dan kendaraan di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta dirusak dan dibakar sekelompok orang bersenjata. Diduga aksi itu merupakan buntut dari pertikaian antara dua kelompok massa beberapa hari lalu. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Beginilah kondisi sejumlah ruko dan kafe di kawasan Babarsari, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pasca dirusak dan dibakar oleh sekelompok massa bersenjata. Meski tidak sampai meluas, kobaran api sempat membakar sebagian bangunan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar Kabupaten Sleman. Selain ruko, ada 7 sepeda motor yang diparkir di dekat lokasi kejadian juga ikut diamuk massa. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa pada Senin siang. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan aparat kepolisian dari Brimopolda DIY segera dikerahkan ke TKP dan membubarkan kelompok massa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak agar mempercayakan kepada pihak Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk memproses para pelaku ini secara hukum, sehingga semua pihak harus bisa menahan diri, semua pihak bisa mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi atau tidak ada peristiwa pidana yang lain lagi. Diketahui peristiwa perusakan dan pembakaran itu merupakan buntut pertikaian antara dua kelompok massa di sebuah tempat hiburan pada Sabtu dini hari. Dalam insiden itu sebanyak 3 orang terluka akibat senjata tajam dan ada yang mengalami cacat permanen. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, namun polisi sudah memintai keterangan dari 8 orang saksi. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pabrik pengolahan minyak kopra di Desa Perning, Jetis, Kabupaten Mojokerto terbakar. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Pabrik pengolahan minyak kopra terbakar. Asap tebal membumbung di gudang di bagian belakang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi bahan pembuatan minyak kopra. Hanya dalam waktu setengah jam, 2 unit bangunan gudang roboh karena besarnya kobaran api. Diduga api berasal dari bangunan belakang yang ada tungku pengolahan minyak kopra. Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Meski sempat kesulitan akibat adanya bahan baku minyak kopra yang mudah terbakar, namun petugas terus berjibaku untuk memadamkan api. Datang jam setengah 12 mau bongkar, nah itu baru dapat 1/4 bak. Terus tiba-tiba yang di dalam kan teriak-teriak kebakaran. Terus saya masuk lihat ke dalam malah apinya udah besar. Terus saya keluar ini bawa truknya cari aman. Kebakaran membuat ratusan karyawan yang bekerja dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Begitu juga dengan sejumlah truk pengiriman kelapa bahan baku kopra yang dievakuasi keluar pabrik. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah ruko aksesoris ponsel di Jalan Tanjung Selor, Gambir, Jakarta hangus terbakar. 1 korban terluka bakar di tangan dan melompat ke ruko sebelah untuk menyelamatkan diri. Sebuah ruko aksesoris handphone di Jalan Tanjung Selor, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi hangus terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai 4 ruko dan merambat dengan cepat karena banyaknya material aksesoris handphone yang mudah terbakar. Satu orang penghuni ruko alami luka bakar di bagian tangan kanan karena sempat terperangkap di lokasi sumber api sebelum berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke bangunan ruko sebelah.
11 unit mobil pemadam dengan 44 personel dikerahkan oleh tim Sudin Damkar Jakarta Pusat untuk memadamkan api. Jadi tadi pagi kita menjelang apel, ada berita terjadi kebakaran di ruko ITC, dibilang Roxy. Nah, akhirnya kita luncur ke sana jam 7.16 kita langsung meluncurkan unit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban luka saja. Jadi penyebab kebakaran ini adalah dari korsleting listrik di lantai 4. Itu gudang aksesoris HP. Jadi mudah sekali terbakar kan dari plastik, jadi asapnya pekat hitam. Belum diketahui jumlah kerugian material dari peristiwa kebakaran ini, sementara proses pemadaman dan pendinginan api telah rampung dilakukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapal puskesmas keliling pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbakar di perairan Tarempa. Akibatnya 1 orang luka berat dan belum diketahui penyebab kapal terbakar. Kobaran api dengan cepat melahap kapal puskesmas keliling pemerintah Kepulauan Anambas di perairan Tarempa. Kapal yang terbakar ini terbawa arus ke tengah perairan saat terbakar dan menyebabkan 1 orang luka berat. Kapal Pusling Perairan 1 ini memiliki kecepatan 77 knot. Kapal ini membantu warga pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang membutuhkan bantuan medis. Kapal terakhir beroperasi sejak akhir tahun 2020 lalu sekaligus sebagai pengganti kapal puskesmas keliling yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemirsa, kuatnya gelombang laut membuat nahkoda tidak dapat mengendalikan kapal feri yang akan bersandar di Dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Akibatnya kapal menabrak dermaga. Sebuah kapal feri yang terbawa arus gelombang laut menabrak Dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebelumnya petugas pelabuhan sudah memberikan isyarat agar kapal berhenti, namun meningkatnya gelombang laut membuat kapal tidak dapat dikendalikan. Itu karena memang arus kencang arusnya, jadi dia salah baca arus ya. Arusnya dikira dari selatan, ternyata arus itu dari utara, sedangkan arus itu kan di bawah itu daerah situ ternyata kencang, jadi nggak bisa sama dia nggak bisa dikendalikan, ternyata terus aja gitu loh. Pasca insiden kapal yang bermuatan penuh ini tidak rusak sehingga dapat beroperasi kembali. Meskipun salah satu penahan fender benturan kapal rusak, dermaga masih tetap beroperasi untuk bersandarnya kapal feri di Pelabuhan Bakauheni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat gelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan yang melibatkan bus dan truk ayam itu menewaskan sopir kedua kendaraan. Pasca kecelakaan maut di ruas tol Cipali pada hari Minggu lalu, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polda Jawa Barat menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Petugas juga memeriksa badan bus dan truk yang masih berada di lokasi kecelakaan. Dugaan sementara masih kita selidiki terus karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan truk pengangkut ayam ini menyeberang dari lajur Cirebon mengarah Jakarta, menyeberang ke arah lajur Jakarta menuju Cirebon. Sebelumnya kecelakaan antara bus dengan truk bermuatan ayam terjadi di tol Cipali kilometer 93 dari arah Cirebon menuju Jakarta. Proses evakuasi terkendala banyaknya kandang ayam yang berserakan hingga menutup satu lajur jalan. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Korban tewas merupakan sopir dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan maut disebabkan oleh truk ayam yang oleng dan masuk ke jalur berlawanan. Truk kemudian menabrak bus Prima Jasa tujuan Bekasi Kuningan.
Ya, pemirsa, Polda Jawa Timur gagal menangkap anak kiai di Jombang yang masuk daftar pencarian orang dugaan pencabulan sejumlah santriwati. Informasi selengkapnya usai jeda.